Dulu terawih terlalu lama itu kan senggaannya bocah cilik-cilik itu, yang anak kecil kan biasanya kul huwa le kesuwen. Itu dulu. Sekarang udah nggak gitu. Kalau terawih terlalu lama itu nggak kul huwa le tapi gek sat-sat Mas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo dan kami sekarang ini berada di sebuah tempat ngopi yang enak sekali tempatnya, namanya Jagongan ya. Nah, cari saja di map di dekat daerah Isi. Nah, kalau untuk apa ya ngobrol-ngobrol 2 orang gitu asik kayaknya. Gitu. Dan di depan saya sudah ada tamu yang khusus nih. Khas. Seorang dai. Allah. Seorang dai yang saya nanti akan tanya karena beliau ini sebetulnya dai atau dalang gitu. Okay. Menariknya karena beliau ini asli dari Lamongan. Iya. Okay. Dari Paciran lebih tepatnya ya. Pondok pesantrennya ya Mas. Iya. Pondok pesantrennya waktu SMA ya. Waktu SMA di Paciran. Tapi rumahnya di Brondong. Brondong ya, ini di lereng gunung. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mengikuti dunia sastra, itu tempat kelahiran sastrawan Mas Mahfud Ikhwan. Ikhwan ya. Ya Mas, benar ya? Benar ya. Baca novelnya novel ya Mas Mahfud ya. Hujan itu antara ya. kesenjangan Kambing dan hujan. Kambing dan hujan. Nanti saya mau tanya itu ya. Iya. Ini lebih dikenal sebagai Gus Cak Coy. Ya. Miko Cak Coy. Cak gitu aja nggak apa-apa. Cak Coy aja. Cak Coy. Tapi ada Mikonya. Iya ada. Nah, jadi Gus Miko atau Cak Coy. Gini Mas Putut. Jadi kalau nama saya sebenarnya itu agak ke Arab-Araban. Ya bukan ke Arab-Araban, memang namanya Miftahul Khair. Miftahul Khair. Artinya? Ya katanya sih kata yang biasanya menerjemah itu kalau sesuai dengan kamus ya Miftah itu kan kunci. Khair kebaikan katanya begitu ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Kalau dilanggar-langgar dulu kan ada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Ya jadi kalau itu kan nama di pondok atau nama di rumah saya panggilannya itu. Waktu kuliah di Isi dulu panggilannya Miftah, kalau di rumah panggilannya Khair. Tapi kalau di sini sesuai dengan dulu profesi saya sebagai penyiar radio juga, maka Miftahul Khair itu saya singkat ambil mi-nya sama ko-nya jadi Miko. Iya. Miko. Jadi Miko itu dari Miftahul Khair. Miftahul Khair. Dipanggil Cak Coy? Cak Coy itu karena pemberian dari kepala sekolah saya dulu. Kepala sekolah waktu di Lembor. Ya, di MTS waktu itu. MTS. Saya kan ketua OSIS. Nah, pemilihan ketua OSIS itu dipanggil Miftahul Khair. Terus nggak tahu kepala sekolah saya bilang Cak Coy begitu. Mungkin ada nama Khair itu kan biasanya kebanyakan nama Khair itu pakai C. Kemudian dipanggil Coir. Nah, panggil Coy-nya gitu aja. Kayak politikus dari PKB dulu yang pindah ke Nasdem ya. Gus Coy itu. Gus Coy itu. Kan siapa namanya ya? Kayaknya ada Khairulnya juga ya. Itu Gresik ya nih. Gresik. Ya, Gresik ya. Saya agak pernah melihat itu Gus Coy. Enggak pernah melihat karena udah ya lumayan mungkin sama kayak jenengan dari tahun berapa nggih dipindah di Jogja. Jadi saya 2010 itu dari SMA pindah ke Jogja untuk kuliah di Isi nah, ya, jurusan pedalaman. Pesantren SMA-nya aliyah dan pesantren. Aliyah, madrasah aliyah keagamaan justru madrasah. Tapi mondok ya. Iya, jadi mondok. SMP juga mondok. SMP-nya mondok tapi di rumah jadi ngalong ya. Jadi di rumah itu ada pondok ya. Tempatnya Pak Yai Amin itu. Ya itu Mas Ikhwan Mahfud Ikhwan pasti tahu itu. Iya. Pesantren di Lamongan pula. Iya. Kok
kepikiran ngambil jurusan pedalangan? Ya benar Mas. Jadi waktu itu saya di pondok ambil jurusan keagamaan. Jadi kalau SMA itu ada SMK, kalau madrasah aliyah itu ada MAK namanya. Oh. Jadi kalau kejuruannya itu SMK itu ada teknik, ada mesin, ada jahit, ada tata boga. Tapi kalau yang MAK itu jurusannya ada tafsir, hadis, kemudian fikih dan lain-lain itu. Pokoknya yang mungkin Arabnya itu terlalu mikir, jadi dia sampai gundul. Iya, Arabnya itu Arab gundul. MAK ini kan yang ini ya, kayaknya yang terbaik ya. Yang penyampaiannya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Bener kan? Ya, kalau nggak salah Dr. Fahrudin Faiz MAK juga, tapi mungkin di Jember. Ya, kan itu ada di beberapa tempat. Ada beberapa kan? tempat benar MAK itu. Kemudian saya tertarik waktu di pondok itu saya kemah. Oh berarti Anda MAK? MAK. Wah. MAK di kejuruan ya ada bahasa Arab. Ujiannya itu tafsir, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika. Jadi malah kecekel kabeh kalau orang. Mudah-mudahan bisa dunia akhirat. Jadi habis itu saya kemah Mas Udut. Saya kemah ke Tulungagung. Nah di kemah itu saya. Sorry, ini kemahnya sendirian atau bareng? Sama 3 teman. Satu. Oh bukan kemah sekolah ya? Kemah sekolah. Iya tapi diutus sama itu Kuarda waktu itu. Jadi Kuarca Lamongan untuk kemah di Raida. Oh berarti Anda ini aktivis pramuka. Pramuka. Dulu pramuka. Kemudian kemah itu ketemu sama dalang di sana itu. Ya MC dan juga dalang yang biasanya memainkan wayang itu. Terus saya tertarik. Kalau jenengan pengen kuliah atau tahu tentang dunia pedalangan ya bisa kuliah di Jogja. Jurusan apa Pak? Ya jurusan pedalangan. Apakah ada? Ada. Saya cari di internet waktu itu. Dapatlah waktu itu bidik misi Mas. Jadi bidik misi. Kemudian saya lolos. Jadi saya daftar 2 sebenarnya di UNY sama di ISI. Di UNY daftar? UNY jurusan ambil bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa sama PG PAUD. Kalau di ISI karawitan sama pedalangan. Alhamdulillah di UNY nggak diterima. Saya diterimanya di ISI jurusan pedalangan. Tapi setelah dari pedalangan, saya tinggal di desa waktu Dusun Widoro itu ngajar PAUD juga di sana. Sehingga di ISI sudah dapat bahasa Jawanya, di pedalangan itu. Kemudian di desa ngajar anak-anak PAUD. Jadi Allah itu begitu ketika merencanakan sesuatu itu menggak, akhirnya tekan juga. Akhirnya sampai juga begitu. Enggak kok mikirnya kok ngambilnya pedalangan. Nggih, matur nuwun. Mas. Karena pernah dengar ceramah itu antara Islam dan budaya itu ternyata bisa bersinergi. Katanya wayang itu filosofinya sangat baik. Ini mestinya bukan katanya wong udah kuliah di pedalangan kan. Waktu 2000. Waktu saya belum kuliah di ISI. Kemudian saya ingin membuktikan sendiri gitu. Akhirnya terbukti saya kuliah di pedalangan dengan konsentrasinya wayang kulit. Nah, itu mengetahui ternyata ada simpang siur. Yaitu orang-orang pemahaman waktu di pondok itu mengatakan bahwa wayang itu adalah ciptaan para wali. Tapi ternyata kan tidak. Wayang itu sudah ada sebelum para wali. Jadi wali itu menggunakan media, dakwahnya menggunakan wayang. Maka dari itu kadang-kadang saya menyimpulkan ya agak kemendel juga kepada teman-teman baik media maupun ketika saya ceramah di depan audien, itu saya bilang kalau tidak dikatakan berlebihan, saya begitu. Ini dalam kutip ya, kalau nanti kadang-kadang terus dipotong. Kalau tidak dikatakan berlebihan, menjadi dalang itu seakan-akan menjadi Tuhan. Kenapa begitu? Karena wayang itu kan benda mati. Yang menghidupkan adalah dalang. Wayang itu tidak bisa ngomong. Yang ngomong kan adalah dalang. Wayang nggak bisa berantem, nggak bisa tantang-tantangan. Yang menantang, membuat suasana itu hidup adalah dalangnya. Maka seakan-akan bukan berarti menjadi Tapi Tuhan. kiai zaman saya kecil kan untuk mempermudah pemahaman anak kecil biasanya gitu kan. Benar, hanya di awake dhewe iki mung sak dermo wayang ono dalange kan itu sebetulnya ini ya untuk mempermudah aja. Masalah dalam lagu juga saya katakan begitu. Lagu juga saya
awak dhewe iki ming wayang kabeh wis diatur dalang. Nah, ada juga seperti itu. Iya. Jadi rapopo kita melaku opo anane ya ini sudah ada yang mengaturnya begitu. Termasuk saya bisa ketemu jenengan sekarang ini juga sudah diatur sama yang Tapi yang di memang atas dari sana. kecil suka wayang atau gimana kok sampai memberanikan diri mengambil jurusan yang mohon maaf ya. Mungkin kalau orang Jogja, orang Solo, orang Mataraman ya, Iya, daerah iya. Mataraman tuh Madiun, Magetan. Mungkin agak nggak enak ya kalau kuliah di pedalangan. Tapi ini orang Lamongan loh. Iya, awal-awal saya juga kaget Mas, ternyata di pedalan juga berat. Enggak, apa waktu kecil suka wayang atau? Kalau dari kecil sih saya sukanya tuh lagu-lagu campur sari itu aja. Oh. Kemudian ada terngiang-ngiang waktu orang tua sambil tidur menyetel wayang. Iya. Waktu itu kan kalau Solo nggih, Solo no 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 no. Nah, kalau Jogja kan apa sampaknya mungkin pelayannya kan beda. Kalau Solo itu jeng 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 ya itu terngiang-ngiang terus. Sampai sini ternyata loh. Kok saya tidak menemukan seperti dulu di benak saya Karena waktu Jogja, kecil. ya. Ternyata kepraknya kok dik 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 ya. Bukan enggak jeng jeng jeng. Iya, iya, Tur iya. sampaknya kok bukan Iya, seperti itu. Kendangnya juga kan delang tak delang sini kan gitu. Iya. Kalau Solo kan dangdeng kan itu. Iya, iya, Nah, iya. itu kok loh kok nggak menemukan di sini Iya, artinya iya, begitu. iya. Nah, baru dapat pemahaman yang di sini ini. Ah. Alhamdulillah ada dosen-dosen itu yang memberikan pemahaman. Kemudian alhamdulillah saya betah di sini selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Belum sampai lulus. Ya, saya lolos. Jadi kalau lulus itu kan kita dapat ijazah ya, tapi Iya. karena saya lolos akhirnya. Oh. Jadi di ISI itu ada beberapa ikatan alumni sebenarnya. Ada IKISI, IKISI itu Ikatan Alumni dan Keluarga Besar ISI. Ada IKAIDO, Ikatan Keluarga keluarga dan alumni ISI DO. Itu namanya IKAIDO. Kalau saya itu IKI Muri, Mas. Apa? IKI Muri itu Ikatan Keluarga Alumni ISI mengundurkan diri. Oh, sempat mengundurkan Jadi diri. saya belum sempat di DO, tapi saya sudah mengundurkan diri dan pindah kampus. Saya di IAIN Itu atau di UIN. mengundurkan diri karena mulai sibuk atau memang abot tadi di jalan? Apa ya? Enaknya ngomong gimana? Ya enggak apa-apa. Ya, jadi Ya kan? memang berat, Mas. Jadi dalang itu berat. Apalagi kan saya berangkatnya enggak dari mereka yang sudah mempunyai darah seni. Betul. Jadi kalau saya kan darahnya seorang petani biasa, ibu, bapak itu juga orang petani. Kemudian saya terakhir di 7 bersaudara. Kakak-kakak saya juga ya ada yang di Malaysia, merantau di sana. Ya sama kalau Mas Mahfud Ikhwan itu ya rata-rata seperti kambing dan hujan iya, itu lah ya. rata-rata di Malaysia sana kerjanya itu. Bahkan 6 dari saudara saya itu yang 4 itu pernah ke Malaysia. Begitu. Nah, kalau darah seni memang nggak mengalir sama sekali. Ya saya hanya memberanikan diri out of the box aja. Oke. Keluar dari apa yang ada di kebiasaan di keluarga. Awalnya nggak boleh sama ibu. Iya. Bisa dimengerti sih, Mas. Saya mau kuliah, Bu, di ISI. Jurusan apa? Pedalangan. Ngarep dadi apa lah? Nek wetan kan ate dadi apa ngoten niku to. Dadi apa? Iya. Pedalangan. Nggih, anu jenengan pangestuni mawon kula ngoten. Karena saya anak terakhir, jadi kalau bisa ya kuliah di dekat-dekat Lamongan aja lah. Ya. Tuban atau Surabaya yang bisa dilaju. Toh Tuban juga ada. Toh Tuban universitas yang ada, bagus ya. iya, di situ ada. Bapak saya universitas. alumni situ. Oh, gitu. Nah, terus saya memberanikan diri nekat aja, Mas. Langsung ke sini ke ISI waktu itu ngelimpeke istilahnya. Enggak diperbolehkan. Enggak diperbolehkan sama orang tua. Akhirnya saya ingin pembuktian kalau saya ini layak loh, Bu. Saya untuk kuliah di Jogja. Saya bisa ngomong, saya bisa dalang. Insya Allah bisa sampai begitu. Terus ya sakarepmu ngoten niku. Itu kan banyak di sawah nggih, di sawah. Terus waktu mau wisuda purna siswa aliyah, madrasah aliyah berarti di Lamongan. aliyahnya di Lamongan. Di Lamongan itu saya menantang guru saya. Mas itu bukan nantang terus gelut mboten. Pak, sudah ada belum Pak yang Pengisi acara. yang sambutan dari siswa atas nama siswa? Oh, belum ada. Nak kula mawon pripun? Saya begitu ya. Padahal biasanya katanya itu mencari-cari siapa yang mau, tapi ini saya pasang badan memberikan diri. Saya kula mawon pripun Pak? Ya enggak apa-apa. Bener ya, bener.
Saya sambil ngarit itu sambil menghafalkan teks yang nanti akan saya bacakan. Itu sudah kuliah isi berarti? Belum, itu masih baru. Saya sudah diterima di isi, tapi masih belum. Berarti perwakilan siswa yang lulus? Iya, perwakilan siswa yang lulus yang sambutan di situ. Anda ngarit juga? Saya ngarit, saya angon, Mas. Jadi waktu kecil itu saya merasakan dunia yang, alhamdulillah ya, saya merasakan dua-duanya. Dunia di mana saya masih ada pada zaman dulu, ngarit, angon, ke sawah, bahkan cari rumput sampai jauh, mikul, nyunggi itu biasa. Di waktu SD SMP itu. Kalau boleh tahu ngaritnya untuk kambing? Sapi ya? Jadi sapi ada, kambing ada. Kalau kambing itu ramban, spesialis kakak saya kalau yang ramban itu. Kalau saya ramban itu mencari makanan untuk sapi dari daun-daunan karena kambingnya kambing Jawa ya? Kambingnya ya kambing Jawa. Bukan domba kan? Bukan domba. Nah itu saya mengalami itu. Sehingga bekal yang diberikan ibu saya waktu saya ngarit angon itu apa? Waktu menggembala itu, yaitu sarung sama air di aqua buat wudhu. Jadi kalau di sana kan musim kemarau itu nggak ada air. Iya gitu. Kalau Lamongan yang searah kayak Grobogan, Jonegoro sampai ke sana itu sama nggak ada air kalau sudah musim kemarau. Saya dibekali sarung sama air itu buat wudhu sama buku yang masih saya ingat itu. Jadi ibu bekali buku gitu, kok dibaca nih kono. Padahal ya nggak tahu. Tapi ingat misalnya apa yang dibuat buku apa misalnya gitu. Ingat nggak? Buku-buku catatan sekolah saya yang tadi itu biasanya ojo lali kok digawa. Sehingga saya sampai sekarang masih hafal prinsip ekonomi. Saya masih hafal dari kulak sing murah, ngedol sing larang ya. Jadi mengambil untung sebanyak-banyaknya itu saya masih hafal itu sebagian. Kemudian ada dikotil, monokotil. Kalau Pak Gundul ya stereokotil. Nah, tadi akhirnya pidato di sekolah. Akhirnya pidato di sekolah saya ngarit itu menghafalkan dan sebagainya. Ibu itu ogah-ogahan Mas Putut. Jadi tak minta untuk datang ke wisuda saya itu mikirin. Ya nek rane sawah ya aku tak teko. Bilang gitu. Ya Allah saya bilang itu. Ya pokoknya diusahakan mangke anu Bu rawuh. Akhirnya ternyata saya nggak menyangka ternyata ibu saya datang. Waktu dipanggil naik itu, kemudian ada MC-nya itu bilang gini, ini adalah salah satu-satunya santri Pondok Tarbiyatul Thalabah dan juga Madrasah Aliyah Keagamaan yang diterima di isi jurusan pedalangan. Satu waktu itu tepuk tangan semua. Saya naik, saya pidato dengan pakai bahasa Jawa, campur bahasa Indonesia. Saya nyanyi tembangnya Kinarto Sabdo, Caping Gunung. Dek zaman berjuang, jo kelingan anak lanang. Itu ada orang di depan ibu itu bilang gini, ya Allah, ini tahadus bin nikmah nggih. Ya Allah, ku anake sapa yo? Mangan apa yo? Bocah kok iso ngono? Ibu saya nyaut dari belakang. Nggih maem sego. terus orang yang tadi noleh gini tuh. Iku putrane jenengan Bu. Nggih, ya Allah jenengan. Dari situ ibu itu baru berdamai sama saya. Sebelumnya saya dari Jogja ngelimpeke itu Mas Putut. Saya pulang. Daftar, gitu. Iya, nggak diajak omong. 3 hari ya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan aturan ya. Iya, biasanya pagi itu ditawari, mau sarapan apa, masak apa. Itu enggak. Meneng wis ngerti-ngerti ono sego jago, ngerti-ngerti ono ngene. Udah enggak diajak makan. Akhirnya saya balik ke pondok terus saya minta ibu untuk hadir itu alhamdulillah hadir, baru berdamai saya dengan ibu. Nah, kemudian pembuktian setelah dari isi Jogja saya ada tanggapan dulu itu di Kerapiak. Wayang Islam. Dimasukkan YouTube sama ponakan saya. Ditonton sama guru saya. Ditonton. Bilang kemudian matur sama Pak Yai. Pak Yai, ini ada santri Keranji yang jadi dalang. Wah, sopo? Itu Khair. Oh, lembor. Nggih. Ya sesuk khol kondene, mayang ning kene. Padahal sebulan sebelumnya itu baru ada kasus anak main gitar, itu gitarnya diambil sama Pak Yai, dikeprok di Gua Nur Gendeng. Katanya begitu. Katakan teman-teman yang di Joko Tingkir di mana di Jogja itu. Tapi kok saya malah disuruh mayang di sana menggunakan alat musik. Saya juga kan pertanyaan, loh apakah boleh Pak? Bukannya bisa ada gini-gini.
Enggak, ini jauhnya Pak Yai kok. Itu pesantren Anda dulu? Pesantren saya dulu. Okay. Yang di situ belum pernah ada gamelan masuk di sana. Belum ada gamelan masuk. Kemudian, lah ini kok malah disuruh wayang di sini, apakah boleh? Ini jauhnya Pak Yai, jenengan latihan aja. Saya latihan sebulan. Sebulan itu menceritakan tentang kisah perjalanan Mbah Mustafa, pendiri pondok itu. Ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, ketemu dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan, tak ceritakan dalam wayang itu. Itu berarti pakai tokoh ya, apa? Tokohnya wayang wali. Bukan tokoh wayang Purwo. Oh, tapi ada tokoh ya? Ada, nggih. Oh. Jadi bisa Tapi itu. bukan bikin sendiri kan? Bukan. Ada. Karena bikin sendiri mahal. Iya, kalau wayang sekarang mahal mati. Ada ya? Oh, saya baru tahu. Iya, jadi pakai tokoh-tokoh wayang. Ya, pokoknya wayang silian, ya pakai sorban, dia pakai baju yang tidak beskap, ya pakai beskap itu. Kemudian di sana pertama kali baru ada wayangan di situ, saya pengen ibu saya nonton. Bu, maaf, itu pakai pengiring gamelan juga? Gamelan dari ISI, teman-teman HMJ ISI waktu itu. Satu mobil elf itu ke sana dan mereka bangga sekali melihat pertunjukan itu karena bukan bangga dari saya mungkin ya, tapi bangganya dari penontonnya kok banyak banget. Makanya saya ketika wayangan kok ada penonton dari santri itu sangat antusias. Pasti mereka animonya lebih tinggi. Jadi saya baru masuk itu, waduh dalangnya itu kok dalangnya begitu itu. Saya pakai Solo itu, nyolo itu. Sampai sana, ibu saya datang. Waktu penyerahan tokoh wayang itu kan biasanya penyerahan tokoh wayang dari ketua yayasan kepada Pak Kiai, disampaikan ke saya, mau tak lakonkan itu. Orang tepuk tangan semua kan. Ibu saya nangis. Ibu saya itu nangis. Nah, teman saya bilang gini, Mas tadi malam ibu nangis. Loh, kok iso? Nggak tahu. Terus saya pulang akhirnya tanya, Bu, wow dalu kula wayang kok jenengan nangis mular nopo? Jawabannya ibu apa? Aku wedi nek kowe ra iso. Ini nek salah nek mandek tengah jalan. Saya itu sudah bangga gini Mas. Wah paling bangga. Saya dalam hati itu sudah pede gitu. Ternyata ibu jawabannya, waduh ngene gimana? Aku kena kowe ra iso. Lah kowe cilik dhewe. Nah, ini itu sekilas tentang waktu itu saya memang memang benar-benar harus meyakinkan orang tua, bahkan sampai saya dapat istri orang Jogja itu juga ya karena meyakinkan itu. Bahkan kalau wayang di mana-mana saya mesti video ibu. Jadi saya keluar atau lolos dari ISI itu sebenarnya ya karena kalau nanti saya lulus dari ISI itu iman ISI. Mesake ISI begini Mas, ini bukan alibi. Jadi kalau saya lulus dari ISI kemudian wayangan saya nggak bagus, itu kan ISI yang malu. Oh lulusan ISI kok wayangannya elek kan gitu. Nanti kalau saya lulus dari ISI wayangan saya bagus, hanya dimaklum. Maklum wajar lulusan ISI. Ya kan? Wah ini alibi yang bagus. Loh, kalau saya misalkan wayangan saya bagus, saya kok nggak lulus dari ISI, bangga. ISI wo ku lho ra lulus bae apike ngono. Apa maneh sing lulus? Lah kalau wayangan saya jelek saya enggak lulus. Diwajarke lah maklum ra lulus kok. Berarti yang badi adalah ISI. Begitu. Tapi waktu keluar dari ISI itu memang memutuskan untuk kuliah di tempat lain. Ya, jadi saya sebelum lepas dari ISI saya sudah di UIN. UIN ya. Oh, bukan UT dulu ya? UT itu saya bareng sama ISI. Jadi UT itu saya ambil jurusan PG PAUD, Mas. Kumpulannya sama itu guru-guru PAUD itu. Saya keluar dari UT itu bukan berarti saya kenapa enggak? Karena ya ini alibinya apalagi? Bukan. Begini. Jadi di UT itu kan jurusan PG PAUD itu yang yang kuliah itu kan 30 peserta dalam satu kelas. Itu yang 29 itu cewek, Mas. Saya cowok sendiri. Saya keluar karena nggak kuat, bukan karena syahwat atau hawa nafsu. Nggak wong tua-tua ku wong iki. Guru-guru PAUD yang SMA kemudian suruh kuliah lagi ya kan, kejar paket itu. Tapi saya nggak kuat tuh karena jadi ketua kelas, Mas. Lah kalau ketua kelas di PG PAUD yang itu kan biasanya Mas tolong garapnya tugasku lah, foto kopi tugasku karena udah kesibukannya kadang-kadang anakku rewel Mas jaluk gendong, ono simne bojoku rewel jaluk gendong lagi. Aku ayo tobat to akhire wis metu wae. Bojoku rewel aku sing digendong. Nek malam Jumat ya. Jarane malam Jumat iki sunah Mas. Lah napa malam liyane wajib lho. Aku ra yo masalah wong iki piye.
Mas saya keluar, terus saya habis keluar dari UT kan saya daftar di Radio Persatuan. Jadi saya jadi penyiar sana. Karena di kemah itu juga saya mendapatkan ilmu broadcast. Langsung saya tertarik pada dunia radio. Kalau dulu di Tuban itu ada penyiar yang yang kondang itu namanya Sandi. Itu penyiar Tuban itu tempat tempatnya saya kalau dengerin radio rumah saya kan Sale ya, perbatasan. Itu selalu Tuban, nggak pernah Radio Rembang. Makanya campur-campur sari itu kan referensinya dari sana. Kemudian saya penyiar itu ya ATM itu, amati tiru modifikasi penyiar Tuban itu waktu itu. Terus saya adopsi di Radio Persatuan dan saya membuat program. Terus pengen kuliah di UIN ya, jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Ya. Saya pengennya memperbaiki cara siaran saya. Malah di sana itu kan teman-teman baru lulus SMA itu. Jadi saya di sana itu senior, Mas. Ya pasti. Saya umur 25 itu baru masuk di Wah, UIN. ini perlu dicontoh teman-teman. Enggak apa-apa kok 25 kuliah lagi ya. Tapi batasnya UIN, UGM sama UNY itu 25 tahun. Atau veteran mungkin ya. Tapi kalau isi itu ada teman saya jadi Pak RT itu masih kuliah di isi. Benar itu sudah jadi RT itu. UIN itu ada batasnya. Ada batasnya. Makanya saya paling tua sendiri di sana. Jadi ya senior. Ya mah kualik saya tujuannya pengen membenahi cara siaran saya. Malah saya mengajari mereka siaran. Jadi mereka tak ajari ke radio ini. Oh baru pertama kali ini Mas saya ke radio. Ya alhamdulillah ternyata mudah-mudahan bisa jadi amal saya kan begitu. Kalau di UIN lulus ya? Di UIN alhamdulillah kemarin lulus, saya setelah nikah itu baru lulus. Ya. Jadi saya dapat anak, dapat istri, dapat ijazah. Istri berarti di UIN? Istri dulu malah dari di UIN. Kebidanan. Istri saya bidan. Lah kok bonusnya lo telu mau. Tak pikir istri saya bidan, tapi sepandai-pandai istri saya nyuntik ya pandai saya. Saya nyuntik manjur. Istri saya nyuntik itu paling itu sehari 2 hari sudah kempes Mas. Sekali saya nyuntik 9 bulan 10 hari. Keluar anak itu baru kempes. Itu biasa aja Pak. Iya. Nek bila perlu dipotong berapa Pak? Ini enggak ada potong-potong. Oh iya. Makanya saya lihat itu enggak apa-apa. Saya lihat tuh sok blogok. Gitu. Lalu kalau meniti karir sih rasanya nggak sopan kalau pendakwah kok meniti. Kok bisa kemudian jadi pendakwah, jadi dai? Awal mula saya ceramah istilahnya. Terus jadi dai terus rodok serius. Kita harus punya style masing-masing. Watuknya orang MC sama watuknya dai itu beda. Kalau MC itu kalau dai itu ya gitu. Itu udah ada caranya. Jadi punya style. Ya awal mula saya jadi penceramah ya. Itu di depan ya ibu saya lagi. Kembali ke ibu saya lagi. Waktu dari pondok, kemudian Pak Lurah saya yang memberikan nama saya Miftahul Khair itu, Pak Lurah itu yang memberikan. Itu bilang gini, Khair, iki saiki milih. Kowe saiki wis nang pondok, saiki milih ya. Kowe sing ngimami traweh waktu itu. Aku sing ceramah, opo kowe sing ceramah, aku sing ngimami. Dia bilang gitu. Duh pilihan yang berat ini. Sama-sama apalagi sana itu kalau enggak 23 dan boleh amin maling. Nah, itu kan agak nganu ya, enggak begitu tertarik. Tapi kalau udah cepet gitu nah makanya saya cepat. Makanya sekarang ketika saya ngimami pada waktu surat Al-Kafirun saya enggak pernah lupa. Karena waktu itu saya pernah salah, Mas. Jadi waktu ngimami itu di surat Al-Kafirun itu bolak-balik raiso rampung. Dan itu rokaatnya baru rokaat pertama saya sudah tahiyat. Kan biasanya menunggu kulhu dulu. Nah, kulhu dulu baru nanti tahiyat. Tapi itu enggak karena awal surat pertama kan udah pakai kul. Kul ya ayyuhal kafirun banyak kan kul huwallahu ahad. Tak pikir udah rokaat kedua, lah saya langsung duduk. Waduh, kesalahannya 2 berarti ya? Iya, ternyata langsung diingatkan subhanallah. Nah, dari situ saya enggak pernah lupa. Kulhu Al-Kafirun. Al-Kafirun itu enggak pernah lupa ketika ayat itu karena masih ingat. Nah, pertama kali saya ceramah di depan ibu saya. Ya orang-orang mungkin ya menganggapnya kalau saya ceramah itu masih kecil gitu ya, masih kecil. Tapi saya yang salut itu Pak Lurah yang ini tadi ternyata mendikte saya kamu harus bisa jadi yang di depan. Ya akhirnya saya nggak mau masih teringat kata-kata itu akhirnya jadi itu
ketika dai itu lebih enak ternyata daripada dalang. Kenapa? Hanya sebentar ya? Iya, jadi latihannya nggak terlalu rumit, kemudian nggak begitu menghafalkan gending-gending, kemudian tidak harus mengorkestrasi dan mengkoordinir orang banyak. Ya, jadi ketika mau berangkat ya tinggal berangkat gitu aja, persiapan kita baca atau mendengarkan, kemudian kita sampaikan materi itu daripada nanti wayangan itu kan lama. Dan ini kalau boleh disampaikan ya, ketika nanti setelah acara itu biasanya terus gerjel-gerjel. Bukan kapal loh Mas Putu, tapi bukan amplop juga, penting amplop ini. Isi ini. Nah, itu kan ketika habis wayangan kan harus kita dumke wong akeh. Tapi kalau habis dai kan biasanya tidak, ya biasanya buat sendiri atau ya kita buat setakokan atau apa. Tapi yang jelas ada masing-masing kenikmatan. Ketika kita bisa berbagi rezeki dengan orang banyak, kita lega. Betul. Ketika kita dai kadang-kadang bukan di situnya tapi di manajemen waktunya lebih singkat. Okay. Kalau wayangan kan, saya pernah wayangan di Lamongan itu di Kranji yang waktu sedekah laut. Habis wayangan saya nggak bisa jalan karena saya silo tumpang terus gini. Katanya teman-teman setelah wayangan baru bilang, ya itu boleh selonjor waktu limbuan, waktu goro-goro itu boleh selonjor. Enggak, saya tumpang terus sampai akhir, sampai jam 4. Turun dari panggung saya dituntun. Rakwat melaku aku. Ya itu semua pengalaman. Tapi kalau sekarang itu dai atau dalang? Atau dua-duanya? Kalau ada tanggapan dua-duanya. Karena ini minim tanggapan karena pandemi. Jadi saya salah satu, apalagi ini bulan-bulan eventnya dai ya. Jadi dai itu ada bulan-bulan event Mas sebenarnya. Ada bulan mulai Mulut. Kemudian bulan Mulut itu Rabiul Awal, Maulid Nabi itu. Kemudian nanti Rajab itu ada Isra Mi'raj, Rajab, Ruwah, Song-song Ramadan, Poso seperti ini Ramadan, Syawal, kemudian Muharram. Jadi ada Muharram masih ya? Tahun baru Islam. Ya. Atau besar mungkin, kalau besar itu ya jarang-jarang lah. Tapi yang paling banyak sebetulnya Ramadan sama Syawal ya? Kalau biasanya itu mulai dari Rajab. Syawal kan ini. Iya, Syawal. Karena kan orang menikah. Sama orang menikah kan? Iya, sama orang nikahan. Kalau nikahan kan cuma 15 menit, genjelannya banyak. Wow. Ya kan apa? Mau Idul Hasanah. Mau Idul Hasanah. Iya. Jadi kalau orang Jawa ular-ular. Ya, atau nasihat. Tapi biasanya kalau udah musim nikahan, waktu besar itu kan jarang panggilan dai. Biasanya panggilan MC, Mas. Jadi Anda ini penyiar masih? Penyiar saya tinggal kerja sama aja sama radio, tapi sudah lepas dari kerja sebagai penyiar. MC ya? Ya. Jelas ini MC itu MC khusus lah kalau ini. Iya, kalau MC itu MC Jawa ya, resepsi pernikahan gitu ya, karena bosonya melilit pedalangan kan. Yang susah itu nyondro itu, ada nyondro mantenan itu. Terus dai, dalang ya. Saya prinsipnya kayak itu toko-toko itu bukan. Saya prinsipnya bukan seperti warung makan yang khusus menyediakan satu jenis menu makanan. Kan di sini tuh ada mungkin Mbah Marto itu, Mangut Lele itu kan khusus lele itu. Tapi saya kan enggak warung yang menyediakan ada bebek, ada lele, ada nila. Warung lesehan ya seperti itu. Warung Lamongan. Warung Lamongan. Ono soto, ono lele goreng. Bebek goreng. Ngaten iki maksud. Ya. Cak Coy atau Gus Miko. Kalau mau misalnya Isra Mi'raj gitu. Itu persiapan materinya itu biasanya hanya satu untuk diecer kemana-mana. Tergantung jamaahnya sudah pernah tak datangi belum. Jadi punya apa? Jadi saya punya tak pikir aja materi ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi otomatis ketika saya sampaikan lagi sudah bosan. Jadi harus punya punya menggok rating lah kalau orang bilang. Jadi harus punya strategi khusus ketika memberikan materi kepada anak-anak, materi kepada orang dewasa, remaja sama orang dewasa itu nanti ceritanya beda. Dari salam aja harus beda kok Mas. Salam tuh ketika salamnya orang dewasa pengajian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau anak-anak beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru PAUD. Iya, Guru. segitu. Ya. Soalnya kalau anak-anak dikasih salamnya orang dewasa nggak mendengarkan. Kalau orang dewasa dikasih salam anak-anak mungkin masih bisa malah tertarik. Berarti ceruk audiens Anda ini lebar banget ya? Bisa untuk kajian anak-anak juga ya? Iya, jadi Wah, anak-anak saya ambil itu. dongeng. Mendongeng? Iya, jadi dongeng itu lebih. Dongeng kisah Nabi-Nabi? Iya, kisah Nabi, Wah. kisah Unyil. Nanti si Unyil anak Usra itu. Itu kan jadi menariknya ke anak-anak itu kan mereka itu apa ya? Kita harus bisa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kalau orang dewasa tinggal ceramah ngomong gitu aja udah beres. Tapi kalau anak-anak harus kita bisa menarik perhatian mereka. Misalkan dengan suara-suara yang mungkin mereka tidak asing. Kayak suaranya Jarwo misalkan. Wila, sopo, sini kamu sopo. Masa kamu di situ aja toh. Ngono lho. Kayak gitu-gitu itu mereka, itu suara siapa? Jarwo, tahu semuanya. Bahkan saking canggihnya teknologi, setan kotak berupa HP dan TV itu membuat mereka itu kadang-kadang nggak kenal keluarga Nabi itu siapa. Pamannya Nabi itu namanya siapa, ibunya Nabi siapa. Tapi adiknya Adit siapa? Adel ya gitu. Temannya Bang Jarwo sopo? Lah sopo lah. Itu umpan-umpan seperti itu buat mereka asik. Jadi makanya bagi pendongeng-pendongeng atau orang-orang ada yang emosi ngadepi anak-anak ya sebenarnya ada trik buat anak-anak itu. Banyak sebenarnya triknya. Sehingga model-model dakwah yang begitu kadang-kadang tidak semua telaten, bukan tidak semua bisa, semuanya bisa sebenarnya. Iya. Tapi komunikasinya bisa banget. Harus bisa komunikatif dengan anak-anak. Saya termasuk sebenarnya agak nggak bisa tuh menghadapi kumpulan anak kecil ya. Iya Mas, memang susah. Karena harus punya bukan hanya siasat, tapi juga mental untuk seolah-olah bodoh. Bener. Iya kan? Bener. Seolah-olah kita ini bodoh gitu. Jadi kita tuh pakai juk-juk yang mungkin mereka anggap wah ini bodoh banget, tapi sebenarnya mereka tuh kami bodohi. Iya. Tapi yang kelihatan bodoh adalah kita kan. Dan anak-anak itu jujur Mas. Teman saya itu yang mungkin maaf ya agak begini. Itu pernah MC ulang tahun itu. Jujur anak-anak. Woi, MC dia banci. Itu dikatakan sama mereka, diguyu. Dan dia ketika tidak kuat mental itu, dan dia nggak mau lagi. Masa aku dunia kayak banci harus cilik-cilik. Ayo rapopo aku. Akhirnya dia nggak mau lagi. Makanya ketika kemarin pandemi banyak protes guru enak karena dapat gaji tapi kerja di rumah itu saya termasuk membela mereka. Membela guru karena jadi guru SD, anak saya kan SD ya. Iya. Atau jadi guru anak PAUD itu nggak gampang. Bener. Apalagi bagi orang yang punya wawasan sudah terlanjur tinggi misalnya. Itu susah. Makanya saya selalu katakan, ketika orang sudah bisa memegang pengajian atau momentum di situ ada anak-anak, saya pastikan bisa memegang momentum dewasa. Ya. Kalau yang paling enak itu kan berhadapan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ya kan? paling enak itu. Sama itu sekarang anak-anak SMA itu. Oh ya. Jadi sering pensi berarti. Pensi. Kalau biasanya dipanggil ngaji untuk ngisi tausiah di anak-anak SMA. Kalau biasanya di Bantul itu ya ada acara roadshow sama bupati itu yang kerja sama Kominfo. Bupati Bantul kebetulan dari kampung saya kan, dari Rembang. Iya, bener ya. Pak Halim itu. Nah, itu kan dulu dari pondok kemudian melebar ke sekolahan, alhamdulillah masih terjalin sampai sekarang sama Kominfo sama teman-teman dari SMA itu. Jadi ketika sudah tahu, jangan juga ngisi ngaji juga. Besok ngisi ngaji saya. Wah, siap. Jadi jadwal Anda ini padat banget ya? Alhamdulillah. Kalau Ramadan kayak gini biasanya apa? Ngimami sholat? Iya, tarawih, kuliah subuh. Iya, kuliah subuh atau kultum? Ya kultum. Sama aja. Pokoknya kultum atau kuliah subuh itu ya sekitar waktunya 7 menit atau 17 menit lah. Iya. Pokoknya kalau Ramadan seperti ini banyak orang-orang yang menjadi mahasiswa semuanya karena ikut kuliah semua. Kuliah di mimbar begitu. Dan di Bantul ini bukan hanya satu masjid atau satu musola kan? Bukan, justru malah kalau rutinan sih saya serahkan kepada dai-dai yang di kampung masing-masing karena yang tahu kondisinya bagaimana harus diberikan materi untuk jamaahnya. Makanya setiap saya mau ceramah mesti saya katakan ke
ustadz yang biasanya menangani jamaah di situ, ada pesan apa Pak buat jamaah? Masalah kerukunan, kebersamaan, ibadah. Nggih niku mawon mboten napa-napa. Nah, biasanya salah persepsi. Dikira pesan apa itu pesan pengen milih siapa, enggak, saya enggak di situ itu, Boy. Kayak siapapun yang saya malah tidak pernah membawa bendera partai. Iya, partai. Calon-calon bupati gitu jangan sampai karena itu istilahnya kalau bukan diutus oleh guru saya atau apa, saya sangat menghindari itu. Ya, karena prinsipnya ngomong jamaah banyak. Betul. Dan ngomong jamaah itu banyak. Berarti Anda ini kan kalau keliling kayak gitu ada kemungkinan di Masjid Muhammadiyah dan di Masjid NU. Iya. Wah, itu gimana tuh pengalamannya? Ya, kalau nanti saya misalkan diminta di Masjid NU, ya saya otomatis jangan sampai menyinggung Masjid Muhammadiyah. Enggak, berarti rakaatnya aja udah beda ya kalau tarawih. Iya. 20 sama 3 ya. Iya, ada 4, 4, 3. Ada yang enggak yang NU pakainya yang ini apa? 20 sama kan? 3. Sama 3. Dua-dua kan masna-masna. Dua-dua masna-masna. Ya. Kalau ada yang Muhammadiyah ada beda-beda. Ada yang 2 sampai 4 kali, nggih. Ya. 2 sama 1 kan 11. Ada yang ada yang 2 witirnya. Iya. Yang 2 ini witir dipotong. Iya, witir dipotong. Jadi sama kayak NU ya berarti. Iya, begitu ada. Ada yang 2, ada yang 4, 4, 3 rata-rata 4, 4, 3 begitu. Terus ya saya itu biasanya dibisikin sama yang takmirnya. Ini nanti 4, 4, 3, ini nanti 2, kemudian 2, 1. Oh ya, kalau yang 4, 4, 3 itu surah keduanya sir otomatis. Oh. Bismillahnya. Enggak, saya baca jahar semuanya. Jahar semua. Dan mereka juga enggak protes. Enggak apa-apa sih. Ya enggak apa-apa begitu. Tapi saya mantapnya pakai jahar semua. Kemudian berarti menyesuaikannya hanya rakaat ya? Iya, hanya rakaat cara saja. Baca ininya enggak ya? Dan biasanya kan ada bacanya kan panjang-panjang, suratnya panjang-panjang. Saya kan spesialis pendek. Jadi saya itu tawar dulu di awal waktu akhir khutbah. Ini nanti paket sholatnya reguler apa kilat gitu. Kilat khusus apa kilat biasa? Kilat biasa. Kalau kilat khusus buanter tenan Mas nggih. Oh ya. Iya, saya betul. Gedang rampung terus nonton Andin. Ada ya kilat khusus gitu ya? Ya enggak, itu istilah saya. Ya, soalnya enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya, kan biasanya kalau yang di 23. Kalau yang di 44, yang 44 saya biasa, ya standar aja. Karena kalau dulu tarawih terlalu lama itu kan senggaane bocah cilik-cilik itu, yang anak kecil kan biasanya kul huwaile kesuwen. Itu dulu. Sekarang udah enggak gitu. Kalau tarawih terlalu lama itu enggak kul huwaile tapi gek satset Mas. Satset Mas. Ya satset Mas. Akhirnya rampung tarawih cepet yo. Full senyum Mas. Saya dong juga. Bonusnya ya jangan lupa nanti subscribe ya. Channel saya. Iya, ada channel YouTube-nya. Terus tanya. Apa lagunya? Peok. Gitu. Nah, nanti saya mau tanya peok itu. Masalah itu. Itu kalau setelah sholat tarawih itu ada kultumnya juga nggak? Ya, ada kultum. Antara setelah tarawih antara Isya sebelum tarawih, nah itu kultum dulu. Oke. Ya, 7 paket lengkap ya berarti ya? Iya, jadi lengkap. Kultumnya itu biasanya saya cuman 7 menit. Dan saya pasti punya istilahnya enggak terlalu lama. Karena kasihan kan nanti kalau terlalu lama juga mereka mungkin sudah kepikiran majijer di rumah. Dia kan pola erung teh. Nah, makanya saya paketannya mungkin 7 menit atau 7 menit bener. Saya alarm Mas, jadi saya bawa HP itu saya alarm. Saya kasih waktu itu. Timernya itu. Iya, ada. Itu. Kalau udah ya sampun Bu, assalam. Walaupun tengah-tengah materi ya, saya simpulkan sedikit terus saya sudahi. Karena memang harus 7 menit benar. Karena takutnya kalau nanti terlalu panjang nggak jadi kultum kuliah 7 menit tapi 17 menit. Malah terlalu panjang. Dan ini ya, Pak Ibu-ibu kan punya problemnya sendiri ya di rumah mesti ngangetin nasi ya. Benar. Termasuk nonton TV kan. Ya. Aku merindu ada apa. Nah,
Terus kok kemudian nyanyi segala? Ya suaranya sih bagus ya. Oh, amin. Tapi kok kepikiran nyanyi gitu? Memang punya obsesi jadi penyanyi? Ya saya tadi itu, saya adalah warung yang tidak hanya menyediakan satu menu, tapi saya menyediakan beberapa menu untuk bisa dinikmati kalangan-kalangan yang ya suka dengan menu tersebut. Misalkan saya ceramah, kalangannya adalah mereka para ibu-ibu, para bapak-bapak di kampung atau ya saya sering juga ke Gerobokan. Jadi saya undang Purwodadi sana itu udah lebih dari, kalau sebelum pandemi sampai sekarang udah lebih dari 10 kali ya di sana itu. Di tempat yang sama? Tempatnya beda-beda. Oh, udah ada fansnya sampai sana lah. Iya, jadi ini fans yang agak susah nih ditaklukkan Lamongan nih. Lamongan juga pernah ada. Kemarin baru dekat pondok itu undang pengajian juga. Alhamdulillah sama istri saya. Kalau kayak gitu ndredeg enggak, Mas? Karena kan di sana orang alim banyak gitu. Saya pokoknya ketika sudah di depan orang banyak ya prinsipnya di sini saya pembicara, berarti saya yang paling bisa di sini. Oh gitu ya? Iya, saya harus begitu Mas. Kalau tidak nanti nyekel mic ini no. Iya. Assalamualaikum. Di beberapa YouTube Anda itu kan di belakangnya kan ada beberapa kiai yang ternama ya. Kadang-kadang di itu saya nggak enak. Ngeri juga ya. Nggak enak. Tapi ya sana yang sudah itu kok sudah memasrahkan itu pada saya, ya harus saya istilahnya tanggung jawab dengan apa yang akan saya sampaikan, karena tujuan di situ adalah memberikan ceramah pada orang yang di depan saya. Nah, bagi yang di belakang saya itu adalah orang yang mengestoni. Jadi saya menata, membackup ya, secara menata hati saya begitu. Jadi orang yang saya anggap harus saya kasih ceramah ya orang-orang yang saya anggap jamaah. Tapi orang-orang yang sesepuh atau kiai yang mungkin di depan atau di belakang saya, itu tetap saya anggap orang yang mengestoni saya. Oke loh, cah cilik sing lagi ajar omong lah. Biar begitu. Jadi hati saya tidak kemudian takut menyampaikan sesuatu, karena di situ problemnya nanti ketika saya menceramai orang itu podo karo nguyai segoro kan Mas. Betul. Akhirnya saya nggak bisa loss. Sedangkan saya harus loss, dan sebagai penyanyi saya juga begitu. Siapapun walaupun dia sudah penyanyi kondang, sudah jamnya terbang tinggi, ya saya tetap memposisikan bahwa ini saya disuruh nyanyi ya saya nyanyi gitu. Itu aja. lagu Anda sendiri? Beberapa lagu saya ciptakan, mungkin sudah ada 6 lagu. Dan 2 diantaranya adalah, mohon maaf ini karena diminta oleh diperintah oleh guru. Jadi saya kemudian membuat lagu itu tentang Gus Hilmi Kerapiak sama Pak Halim yang Bupati Rembang itu. Kalau 4 ini yang berjudul Sebel itu insya Allah habis Ramadan ini launching. Kemudian Gerbang Pesantren yang sama santri itu, sama Peyok yang kemarin itu, dan Oh Mantan. Sebenarnya ada Oh Mantan. Kenapa saya ciptakan lagu Oh Mantan? Karena mantan itu begini. Sebentar, emang pernah punya mantan? Engko mulai sampean disuntik bisa. Ora apa-apa. Suntike paling ming sedina rong dina. Suntikku sing bae. Jadi orang itu ketika sudah kita miliki itu seperti mutiara yang kita genggam. Jadi dia nggak kelihatan kan Mas? Nggak kelihatan. Tapi kalau kita guang, dia baru kelihatan indahnya. Makanya dalam lagu Oh Mantan. Berarti Anda lebih melihat mantan Anda daripada istri Anda? Istri saya ini mantan saya. Jadi dia putus sama saya punya pacar lagi kan waktu itu. Ngelese. Iya. Kemudian dari saya pacaran itu terus melihat istri saya kok bagus. Balik mana? Ya bukan masalah begitu. Karena ketidakcocokan dengan yang ini yang calon saya sebelum istri saya ini. Akhirnya ternyata dia bagus ya, saya pertahankan. Berarti Anda sempat melepas karena suka orang yang lain. Jadi sesuatu yang kehendaknya itu mungkin enggak, ini pertanyaan saya sederhana. Ini harus dijawab dengan tidak sederhana. Waktu itu kami harus lepas ya kan? Iya, karena Anda melihat perempuan lain kan? Iya kan? Karena bukan karena nggak cocok atau aku tak kuliah di kan nggak ada itu. Enggak. Jadi kalau jelas karena ada perempuan lain. Masalah itu ya karena tadi itu ketika sesuatu yang dimiliki itu pasti akan kelihatan. Tapi kalau sudah dibuang, dia pasti akan kelihatan indahnya. Makanya di lagu Mantan itu kan,
Umpamane kowe kuwi mutiara, nalika tak gegem ora ketara. Katon endah yen wong liya sing duweni, yen wis putus dhewe pengen bali. Adoh mambu wangi, yen cedak mambu letong sapi. Itu lagu. Caranya bagus ya. Lagu. Tapi ini kalau diresapi orang lain bahaya semua loh Mas. Ya bahaya memang. Ya pengennya dapat balik mantannya semua. Kalau udah punya istri. Ya itu bagi mereka yang belum punya istri. Ya. Padahal mantan Anda kan bukan satu mestinya. Ganteng, pinter ngomong. Nah, berarti mutiaranya banyak. Ngombe sik wae iki ya. Ya kita anu dulu aja Mas. Ini keadaan mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu Mas. Iya. Saya orang desa Mas, biasa kayak gini. Ning kampung ya biasa ngarit. Itu ya. Ser. Nyelingker ya udah tidak saya teruskan. Tapi kalau rasa ya. Kalau MC jelas, undangannya jelas ya, sebagai MC. Dai juga jelas, dalang juga jelas apa ya. Tapi kalau nyanyi ada memang yang khusus minta menyanyi, belum ya? Kalau di event-event VOD sih biasanya. VOD itu nyanyi bareng sama band-band lain. Misalkan kemarin sama Darboy, sama Hasan After Shine dan sebagainya itu di manajeri. Jadi lagu-lagu yang sudah masuk ke manajerial. Tapi kalau lagu-lagu kayak Peyok ini kan memang itu lagu yang tidak saya daftarkan ke manajer. Oh, berarti supaya bisa nyanyikan. Ada manajemen ikut di. Ada, ya. Di Om Urbitin itu saya ikut itu. Oh, di. Nah, ya, siapa itu ya? Jadi kalau sudah masuk di sana kan saya nggak bisa bebas menyanyikan lagu itu. Kalau nggak salah Orbit ini Mas ini juga ya. Siapa? Kuko ya? Kuko. Bener kan? Gitu. Kalau sudah masuk sana kan udah nggak boleh tak nyanyikan di tempat-tempat lain. Jadi makanya saya terus buat lagu baru lagi biar saya bisa bebas menyanyikan itu di tempat-tempat lain. Tapi kepikiran nggak bikin konser tunggal? Kepikiran, ya jadi pengen seperti. Maksudnya pengen. Ada obsesi untuk itu? Ya, jadi suatu saat kalau lagu sudah banyak pengen buat konser itu. Konser didahului dengan pengajian ya. Ditutup dengan limbuan. Keren ya. Bagus itu. Iya kan? Pasti itu enggak ada yang nonton. Oh, ada lah pasti. Amin. Lo jarang lo itu. Asal jangan di MC ini sendiri. Wah, parah kalau itu. Hebat itu. Saya dulu waktu mau nikah itu orang-orang pada khawatir kok. Duh, ini pasti besok itu korik sendiri. MC sendiri. Ular sendiri. Saya sebelum nikah itu sudah ular mantenan itu udah 8 kali, Mas. Oh ya? Iya, mau 9 kali tapi pandemi. Jadi enggak jadi. Udah 8 kali. Jadi orang-orang bilang begini. Oh, kemaki. Wong urung tahu rabi kok wis ngular-ngulari manten. Saya juga jawabnya begitu. Ya begini aja jawaban saya. Nah, ustadz-ustadz itu yang menceritakan tentang alam kubur itu dia belum pernah mati, saya bilang. Saya bilang gitu. Oh iya ya. Oh, Dalangi pinter ngeles ya. Ben ra apa-apa. Nah, iya kan. Ya, yang penting tahu ilmunya kan sah-sah saja menyampaikan itu. Oh itu. Burung tahu mati. Burung tahu mati. Ceramah. Ini sedikit agak sensitif, nggak apa-apa ya? Iya. Beberapa bulan yang lalu kan ada soal hal haram wayang. Nah, Anda kan posisinya beda nih. Ya dai, ya dalang itu. Itu perasaan Anda gimana tuh? Pertanyaan ini sudah saya sudah baca sih, cuma saya mau bener. Tanyain lagi. Jadi itu waktu itu saya mau syuting lagu Peyok itu, saya di telepon sama wartawan itu bilang, gimana jenengan posisinya sebagai dai atau juga dalang menghadapi ini? Kan ada kasus yang mau dimusnahkan. Nah, kasusnya satunya yaitu ustadz yang mau memusnahkan itu dikeplek-kepleknya sama dalangnya, dijotosi itu. Saya prihatinnya ya dari dua-duanya. Makanya saya sampaikan selama orang yang ngaji itu tidak mau tahu tentang seni dan orang yang pelaku seni itu tidak mau mengaji atau tidak mau tahu dengan kajian Islam dan sebagainya, maka ini akan selamanya bertolak belakang. Jadi mereka akan mendikotomikan antara orang ngaji dan orang seni. Ketika orang ngaji itu tidak mau dengan seni sama sekali, maka dia akan menjadi orang kaku terus. Jadi tidak tahu, mereka nggak tahu itu bukan
mereka jadi kaku itu bukan mereka karena salah enggak, karena mereka nggak mau tahu gitu aja. Atau tidak ada di lingkungan yang iya bener. Gitu. Coba kalau mereka berada di lingkungan seni, di lingkungan apa, mungkin mereka bisa dua-duanya. Ya walaupun nggak totalitas, kalau di ngaji ya nggak kafah misalkan, ya tahulah seni sedikit. Kemudian orang yang pelaku seni pun juga demikian. Jangan kemudian ketika ada orang yang mengaji ini dari pondok, dia udah minder duluan. Waduh, ini pasti nanti saya diunek-unek ke wayang haram gini-gini. Nah, cobalah mengaji. Akhirnya bisa berserawung aslinya, serawung dan orang yang mengaji, bisa ketemu dan bisa tempuk ya. Mudah-mudahan saya bisa dua-duanya itu. Artinya saya juga ngaji, juga seni sebagai guru ngaji di TPA atau TPG itu. Saya juga mengajarkan pada mereka tentang syair-syair. Makanya ada setiap ngaji pagi itu saya ajarkan syair, nggak melulu. Saya sampaikan tentang hadis, tentang Quran gitu, tapi pakai syair-syair. Iki syair kanggo bocah lanang wadon nebihake tingkah laku ingkang awon rembang itu ya. Mbah, saya baru tahu. Nggih, Mbah. Coba dilanjutin. Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa. Ya. Jadi lagunya sholatullahi malakat kawakib alahmat khairi marokiban najaib. Iki syair kanggo bocah lanang wadon nebihake tingkah laku ingkang awon sarta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing swarga. Bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar tata keben ora getun dan sebagainya. Sampai termasuk disangoni sithik oke kudu trima supaya ing tembe dadi wong utama. Dan itu ada semua. Jadi itu syairnya mana? Syair Ngudi Susilo. Ngudi Susilo itu sudah saya upload di YouTube juga episode 1 2 ada yang sudah melihat di YouTube tapi tidak sebanyak Mojok.co. Tapi kalau syair-syair itu memang ketahuan siapa yang menciptakan ya. Iya, jadi ada syair itu, kemudian ada dari Pondok Ploso itu. Kan orang taunya syair tanpa waton. Yang astagfirullah itu ya Rasulullah itu. Tapi kalau itu kan syair walaupun bukan karangan Gus Dur sebetulnya kan. Bukan karangan Gus Dur, karangan dari orang Surabaya siapa itu. Nah, terus ada juga jadi kalau ilmu itu di metode dengan lagu itu akan lebih mudah diingat, Mas. Misalkan orang menghafalkan Roksun Sirah, Rokobatun Gulu, Undunun Kuping, Sinun Untu. Itu akan lama mengingatnya. Tapi kalau sudah dilakukan, Roksun Sirah, Rokobatun Gulu, Undunun Kuping, Sinun Untu, Anfun Irung Famun Tutuk, Syafatun Lambi Jabahatun Batuk. Jadi ada istilahnya lagu di itu syair sehingga mereka lebih mudah untuk menghafal. Saya tadi sore lagi ngurus sesuatu di Mojok gitu, tapi lama sehingga saya ngajak istri sama anak. Nah di mobil itu saya ngajari anak saya itu doanya Nabi Adam yang Robbana Dolamna Ausana. Itu kan sebetulnya di kampung kan ada lagunya. Iya ada lagunya. Robbana ya Robbana. Ya saya nyanyiin. Karena itu doa yang penting ya. Bener. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Itu luar biasa. Benar. Itu ya saya nyanyikan sepanjang di mobil, terus ngurus terus saya masuk mobil saya nyanyikan lagi ya. Pulang langsung hafal. Anak itu mengukir di atas batu. Kalau orang tua kan kadang mengukir di atas air. Sekali hafalan sesuk lali wong eling utang. Eling kreditan, eling BRI dan sebagainya. Makanya doa-doa itu juga saya nyanyikan ke anak-anak. Mau makan tuh tak ajak nyanyi dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Habis makan. Walaupun masih kecil tak ajari seperti itu. Biar mereka juga tahu. Karena di dunia ini seni itu indah sekali. Kalau nggak ada seni, hidup ini akan pasti monoton. Sehingga apa yang saya sampaikan kemarin di waktu diwawancara itu juga bilang begitu. Ketika masih bertolak belakang, satu tidak mau tahu dengan ini, yang satu tidak mau tahu dengan ini, ya selamanya mereka tidak akan pernah bertemu. Nah, dan yang paling penting jangan kehilangan adab ya walaupun berbeda pendapat. Iya benar. Makanya kalau orang Jawa bilang Jawa digowo, Barat diruat, Arab digarap. Jadi semuanya itu semuanya bisa dirangkul. Kalau memang tidak bisa dilebur jadi satu, misalkan seperti tahlil ya. Tahlil itu kan akulturasi ya, akulturasi budaya betul.
dari dulu orang-orang setelah meninggal kumpul-kumpul hanya main-main minum-minum, akhirnya diganti sedekahnya, kemudian diganti bacaannya. Betul. Itu kan bisa melebur ya, Ya. bisa dijam. Tapi kalau memang tidak bisa melebur ya kita jalan beriringan. Betul. Kalau beriringan nggak bisa ya berarti memang itu tidak bisa dipaksakan. Jangan dipaksakan dengan agama. Ketika masih bisa ditolerir ya kita gunakan. Bapak saya Muhammadiyah. Nggih. Ya dapat jatah ngimami juga di Masjid NU nggih, ya nggih. nggak apa-apa. Iya. Ya sama. Sama. Pakai 20 menit. Heeh. Terus ya tahlilan ikut. Ya Itu sini ikut. toleransi paling tinggi. Ya Jadi karena ya kalau kayak tahlilan ya tinggal misalnya nggak cocok nih. Nggih, Iya nggih. masa kirim doa nggak boleh. Benar. Makan kumpul-kumpul Kumpul, untuk nggih. kebaikan. Ya Sedekah. diniatin kayak Nggih, gitu nggih. sedekah. Tapi Ya, ya- kecuali kalau misalnya itu memberatkan orang tuan rumahnya Iya, karena benar. tradisi itu memberatkan, ya Benar. kecuali kayak gitu pertimbangannya. cuman ya. kan pertimbangannya kadang-kadang kita urip itu genti-genten kan begitu. Betul. Nah, Betul. sekarang kita memberikan Giliran. sedekah, ya Iya, besok lagi besok. sedekah. Iya. Dulu awal jadi masih Sama kayak nikah lah. ya, Ya kan, benar. ngamplopi itu kan dulu kan. Saya diamplopi ganti. Sebenarnya itu ya balas budi sebenarnya. Iya betul. Cuman balas budi aja Mas. Hmm. Begitu Mas. Terakhir ini Iya. karena sudah 1 jam, Gus apa ya? Kalau seorang dai seperti Anda ini pendakwah itu ada metode belajar atau menambah ilmu lagi nggak? Nah kalau ada itu gimana tuh caranya? Pasti ada. Jadi kalau tradisi di Indonesia itu kan ATM biasanya. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Saya pernah mengamati dai ini, saya pernah meniru dai ini dan mau memodifikasinya. Ketika masyarakat sekarang sudah berbeda dengan zaman yang dulu, contoh-contoh cerita-cerita itu ya kita modifikasi sedemikian rupa supaya lebih menarik di cerita sekarang. Misalkan saya punya cerita tentang yang sering saya sampaikan buat metode di pengajian aja. Jadi cerita tentang malaikat misalkan. Malaikat yang mau nanti membawa ruhnya orang yang sudah meninggal. Malaikat Israel kan tugasnya membawa ruhnya orang yang sudah meninggal disampaikan kepada malaikat Mungkar Nakir untuk ditanya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka dan sebagainya. Nah itu ketika sekarang ada cerita yang sekarang sedang hit misalkan. Jadi sebelum meninggal itu kan cucunya itu biasanya nguping Allah supaya meninggalnya mati Iya. pas Allah gitu. Tapi itu enggak, ternyata karena dia enggak bisa mengaji. Ya, jadi ini sebagai contoh anak-anak yang mungkin belum mengaji biar sadar, oh saya pengen mengaji supaya mbah saya waktu meninggal tidak seperti ceritanya Pak Ustadz tadi atau ceritanya Cak Coy tadi. Nah, karena mbahnya ini mau meninggal dan dia enggak bisa mengaji, akhirnya cuma di setel ke YouTube. Jadi ambil HP setel ke YouTube cedak ke kupingnya wis bah nek mati gedang mati iki kancaku wis ngejak poli misalnya. Akhirnya terus dideleke kono diselke surat Yasin Mas Putu. Nah, bahasan surat Yasin waktu mau habis surat Yasinnya ternyata malaikat belum datang. Mbah macet apa piye ngerti. Akhirnya waktu mau habis dan wa ilaihi turjaun malaikat baru datang, playlistnya ganti. Playlistnya lagu itu loh. Biasanya dia kan nggak nyetel surat-surat tapi nyetelnya dangdut. Akhirnya yang datang itu langsung dangdutan. Yo, kita panggil artis yang satu ini, siapa dia? Bersama Adela, Mbah ini langsung Adela, terus mati. Karena otomatis yang teringat terakhir kan Adela itu. Akhirnya disetorkan sama malaikat Israel ke malaikat Mungkar Nakir. Ini silakan tanya. Nanti jawabannya lah lucu. Apa ya? Wis to. Biasane nek malaikat Israel itu kalau setelah menyerahkan terus kemudian pergi itu nunggoni. Soalnya pengen delok jawabannya iki mau. Ternyata tenan. Takoni, "Man rabbuka?" Adela. Jawab, tenan toh malaikat Mungkar Nakir. Oh, besti lho. Jadi kata-kata sekecil kata besti itu aja itu sudah bisa menjadi pengaruh pada mereka karena itu kan sekarang lagi kondang ya, kata-kata itu lagi kondang. Jadi harus ngikutin gitu-gitu ya. Mengikuti itu. Jadi metodenya itu kita nggak boleh berhenti pada metode yang dulu. Kadang ada ceramah ceritanya zaman biyen, tapi kalau zaman biyen itu hanya diceritakan zaman biyen ya sudah tidak diikuti oleh anak-anak. Tapi kalau zaman biyen itu diceritakan zaman sekarang, misalkan Mungkar Nakir itu kan dia teman, Mungkar sama Nakir, Rokib sama Atid, itu kan teman. Maka panggilannya itu udah enggak tapi besti misalnya begitu. Itu sudah bro. Nah, jadi bro, besti. Itu sudah bisa. Terus kadang-kadang malaikat padahal itu cerita serius ya, cerita malaikat. Tapi kan bagaimana membuat mereka itu ternyata buat santai. Jadi tidak kemudian menyeramkan dan sebagainya. Malaikat Israel telepon, dikasih info Mas.
Oh ya kasih info loh ngono kuwi. Itu harus kita ikut metode itu. Makanya saya pernah ngecek anak-anak itu yang saya kasih lagu Kidang Talun, dia nggak hafal. Kidang Talun. Jangan cek di YouTube yang SD Cendol Dawet itu nanti ada. Mangan kacang talun nggak hafal. Tapi ketika saya cek telas kebesene tesalo cendol dawet semuanya hafal. Itu viral sampai masuk ke Net TV waktu itu. Masuk Net TV karena wawancara sama Balala apa. Cendol Dawet itu hafal semuanya. Jadi saya ngecek anak-anak itu tak ada lagu-lagu Jawa mbiyen ra ngerti mbasan wis nasibe kudu koyo ngene bojo galak hafal semuanya. Itu yang harus kita kasihkan ke mereka supaya mereka modern banget. Jadi kalau hanya metodenya kayak biyen terus ceritanya, wah mereka kadang-kadang bosan. Banyak dengan dikasih kata-kata sekarang, piye toki kok gede aku lagi itu gak ada. Kadang malaikat tuh mikir, kancane dipikir no, ngono iki ngene iki omongan obrolan malaikat dengan malaikat kan mereka jadi tertarik. Wih, malaikat mosok ngomong kayak ngono kuwi lho. Padahal ya ora misalkan, tapi disampaikan pada mereka itu jadi media yang menarik perhatian mereka. Tantangan ya kalau audiensnya. Tantangan. Makanya saya install TikTok, Mas. Saya install TikTok, Instagram, video-video yang mungkin snack ya. Snack itu saya juga karena yang sekarang itu lagi hit itu apa? Hanya Yadi. Itu tak sampaikan ke anak-anak, guyu kabeh. Kalau saya nggak tahu itu, mungkin ya akan dianggap wah ustadznya kuno. Seperti itu. Makanya kadang SMA, anak-anak sekolahan itu masuk buka bersama job. Bukan job ya. Ya job. Revisi raja. Panggilan. Ya panggilan itu untuk mengisi itu ya karena mungkin melihat ini gaul lah itu. Karena kalau terlalu tua kan ada ngantuk biasanya. Iya. Ya walaupun orang tua itu juga sebenarnya anak kecil yang sudah lama sebenarnya. Sudah lama hidup akhirnya jadi tua. Begitu. Oke. Cak Coya atau Gus Miko atau Mas Khairul Miftahul Khair. Terima kasih atas waktu Anda. Ini tadi barusan mengimami sholat tarawih juga yang agak spesial ini ya, cepet ya. Iya. Trikul itu pasti ya. Soalnya orang ya sat Mas. Ini rencana nanti ada agenda pulang ke Lamongan kalau Lebaran? Insya Allah, mungkin waktu slow, bulan apa ya? Karena full terus ya. Ini Idul Fitri sudah ada? Khotbah Idul Fitri? Sudah. Tapi Idul Fitri nggak bisa ini ya, nggak bisa, satu ya. Nggak bisa terus melayu neng itu. Nggak bisa. Raiso juga coplian. Nih so digilir ora apa-apa. Oke. Pokoknya mantep lah, tinggal bio ada di Bantul, silakan di subscribe juga YouTube-nya Cak Coy ini. Gus Miko ya? Miko Cak Coy official. Miko Cak Coy, nggak pakai Gus. Iya bener kan? Iya, Gus itu ini tak terangkan sedikit ya masalah Gus. Okay. Jadi saya berani kadang-kadang dipanggil Gus itu ya karena ada jamaah yang bilang gini, saya sebenarnya nggak mau kan dulu ya, panggil Cak aja nggak apa-apa. Tapi ternyata bilang gini, Gus itu ada karena satu anaknya kiai atau anaknya ulama. Yang kedua tuh Gus itu karena memang dia pengabdian kepada masyarakat sehingga dia layak dipanggil Gus. Oh nggih nderek jenengan mawon. Tapi kalau di desa saya, desanya Mas Mahfud Ivan tadi itu juga itu begitu. Setiap orang yang lebih tinggi sebelum sekarang yang marak Cak itu dulu panggil Gus semua. Iya, kalau kita dipanggil orang tua biasanya gitu. Nggih Gus. Nah, jadi itu ya nggak apa-apa lah, nggak masalah, nggak jenis kalau memang itu misalkan Gus-Gus yang Gus murni dari putrane Pak Kiai tidak terima dengan itu ya nggak apa-apa, saya panggil aja saya Cak gitu aja. Tapi kalau memang masyarakat karena mungkin dari alasan tadi itu ya nggak apa-apa, nggak masalah dipanggil Gus. Tapi ya kalau di desa saya orang tua-tua ya celuk Gus kabeh. Iya, benar. Saya manggil kakak saya juga Gus. Iya, bukan Mas itu atau penghormatan ya. Iya, penghormatan kepada orang yang kita ajak ngomong. Oke, matur nuwun. Makasih Gus. Gus Miko yang ternyata Miko itu adalah Miftahul Khair ya. Ya. Luar biasa obrolan kita dan ini 1 jam lewat nggak kerasa ini kepala terus
Jangan lupa yang pada mau nyunatin anak atau apa. Oh, atau nyunatin bapaknya. Oh, bapaknya nakal sunati wae. Oh, bapaknya. Wah, tentu menarik karena ya ada mungkin ada beberapa ustadz yang untuk mengisi ceramah anak-anak tapi mungkin tinggalnya nggak di Jogja gitu ya di Jogja ternyata ada gitu. Ya pokoknya kalau saya sih saya tunggu konser tunggal. Insyaallah panjenenganipun mudah-mudahan. Seorang dai konser tunggal, wayangan bisa. Matur nuwun nggih. Sami-sami, sehat-sehat Mas Udut. Oke, teman-teman begitu dengan tamu saya dan sampai jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.